wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, ustaz wa ustazah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi kita yang kedua ini adalah sesi penyampaian sedikit materi ya, untuk mengingat kembali kaidah dari ilmu tajwid itu sendiri ya, yang bisa dijadikan sebagai rujukan mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Setelah yang sebelumnya kita telah menyampaikan materi terkait dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya ya. Pada pertemuan awal dulu kita telah menyampaikan materi makharijul huruf dan sifatnya di pondok sini, di pondoknya Lenglucen nggih, Keranji ya. Ini kelanjutannya dari bahasan kita makharijul huruf dan sifat-sifatnya, yaitu terkait dengan kaidah tajwid dan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Wal akhdhu bit tajwid, mengambil Al-Quran dari seorang guru atau Al-Quran yang kita sampaikan kepada orang yang ingin mendapatkan atau mengambil Al-Quran dari kita, atau kita ingin mengambil Al-Quran bacaannya dari seorang guru, bitajwidi, dengan bacaan yang bertajwid ya, adalah hatmun, wajib, lazimu, yang tetap. Artinya kewajibannya itu, hukum wajib itu tetap tidak berubah okay? Bagi siapapun dan kapanpun. Suara Al-Quran ketika disampaikan atau kita ingin mendapatkannya, harus bacaannya wajib bertajwid. Meskipun anak kecil ya, selama itu suara Al-Quran diambil dari guru ataupun anak-anak, remaja, dewasa, tua sekalipun, kalau ingin mengambil Al-Quran harus bertajwid. Terkait dengan dia bisa atau tidak, itu masih dalam proses. Kita tidak akan menghukumi seseorang itu berdosa ketika dia mengambil atau berusaha mengambil bacaan Al-Quranul Karim yang benar-benar dia pilih bacaan itu dari seseorang yang memberikan contoh bacaan Al-Quran dengan tajwid. Karena itu konsekuensinya ketika membaca Al-Quranul Karim wajib dengan tajwid, sehingga man lam yusahhihil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka berdosalah dia, athim. Al-Quran ada dua bacaan, yang Al-Quran dan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, yaitu Ibnu Katsir, setiap ada lafaz atau kalimat Al-Quran selalu dibaca nakal. Siapa? Oleh Ibnu Katsir. Al-Quran, gitu ya. Al-Quran. Makanya di sini pun juga untuk menyesuaikan bait, ya, maka dibaca man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Yang dimaksud Al-Quran adalah Al-Quran. Maka berdosalah dia. Karena di situ ada sesuatu yang wajib, maka orang yang meninggalkannya otomatis berdosa dia.
Nah, apa alasannya mengapa membaca Al-Qur'anul Karim saat proses pengambilannya, berarti saat proses belajar mengajar. Makanya seorang guru tidak diperkenankan ketika ingin menyampaikan contoh bacaan Al-Qur'annya itu dengan meninggalkan bacaan tajwid. Terkait dengan anak yang menerima bacaan Al-Quran dari kita bisa atau tidak, ya kan? Plek, itu tidak masalah. Selama dia mendapati bacaan Al-Quran yang kita sampaikan itu bitajwid. Nah, yang penting gurunya. Sekiranya anak itu, orang yang belajar itu tidak bisa saat itu, karena Al-Quran terus dipelajari, satu saat dia bisa, pasti akan bisa. Tadi ditanyakan sama Ustaz kita tadi, kalau diberi toleransi, shotnya mencucu, oh tidak bisa. Ya, tidak bisa. Guru wajib memberikan contoh yang benar tadi, ya. Terkait santri itu bisa atau tidak itu urusan lain, ya. Bahasannya adalah bahasan lain. Nah, sekarang masuk pada alasan mengapa membaca Al-Quran harus tajwid. Li'annahu bihi, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu bihi, dengan bacaan tajwid, al-ilahu anzala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Artinya dengan cara bacaan Al-Quran yang bertajwid itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Apa buktinya bahwa Al-Quran diturunkan dengan tajwid? Adalah yang pertama, dasar dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Apabila kami bacakan Al-Qur'anul Karim kepada wahai Rasul, maka ikutilah bacaannya. Berarti malaikat Jibril menalqin atau membimbing atau menyampaikan, talaqi, langsung disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan itu Rasulullah diperintah untuk mengikutinya, mengikuti bacaan. Ini dalil pertama, ayat Al-Qur'an surah Al-Qiyamah. Dalil yang kedua, wa hakadza minhu ilaina wasala. Seperti itulah Al-Qur'an sampai pada kami. Artinya seperti itulah Al-Qur'an sampai kepada kami, seperti itu, yaitu Al-Quran yang disampaikan oleh guru kami hingga sampai kepada kami. Al-Quran selalu disampaikan dengan bacaan tajwid. Ini dalil kedua yang menjadikan bahwa dasar hukum wajib itu tidak berubah. Pokoknya namanya guru itu harus mempunyai prinsip saat menyampaikan Al-Quran harus dengan tajwid. Artinya tajwid itu bacaannya yang benar. Apa definisi daripada tajwid itu sendiri? Nanti kita jelaskan sehingga kita tahu bahwa tajwid itu menjadi wajib karena ada definisinya. Wa huwa, di samping itu pula bacaan Al-Qur'anul Karim yang bertajwid itu merupakan aidan hilyatut tilawah. Hilyah dari yuhallawna fiha, kan? Yuhallawna fiha, dihias, hias-hiasi. Hilyah itu perhiasan bacaan Al-Quran. Artinya bacaan Al-Quranul Karim yang dibaca dengan tajwid itu akan terhiasi sehingga tampak indah didengar, sehingga orang itu benar-benar bisa merasakan nikmatnya Al-Quranul Karim saat dibaca, yang menjadikan sebab tambahnya iman, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kemudian wazinatul ada, juga Al-Quran yang dibaca dengan tajwid itu merupakan zinah, keindahan secara langsung. Kalau tadi perhiasannya, ya, perhiasan yang menghias-hiasi bacaan. Kalau zinah adalah keindahannya al-ada. Artinya al-ada itu bacaan Al-Quran ketika disampaikan al-ada. Yu'addi al-ada, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, al-ada. Salat duhri
adaan apa? Lillahi ta'ala. Artinya penyampaian yang disampaikan oleh seorang guru ketika membacanya dengan tajwid itu benar-benar akan mendapatkan keindahan, enak orang yang mendengarkan itu. Wal qiraati, juga merupakan bacaan Al-Quran dengan tajwid itu akan menjadikan sebab bacaan Al-Quran itu menjadi terzinah, apa, terindah. Sebagaimana sabda Rasulullah, zayyinu apa? Aswatakum bitilawatil Quran, zayyinu, hiasilah atau berikanlah keindahan Al-Quranul Karim, hiasilah Al-Quranul Karim dengan suara kalian dan seterusnya. Itu keindahan-keindahan. Di sini Imam Al-Jazari menyebutkan bacaan Al-Quranul Karim, penggunaan istilahnya itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah at-tilawah. Bacaan Al-Quran yang pertama adalah at-tilawah. Yang kedua adalah al-ada. Yang kedua apa? Al-qiraah. Al-qiraah. Yang pertama tilawah, kemudian al-ada, kemudian al-qiraah. Kalau tilawah artinya apa? Bacaan Al-Quran yang terus-menerus dibaca secara kontinu, secara urut, ya. Tilawah itu. Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus juz 1, juz 2, sampai juz 30 akhir surah An-Nas. Itu bacaan yang dibaca secara tilawatan. Sedangkan al-ada tadi kita sampaikan, yaitu bacaan Al-Quran yang disampaikan langsung oleh guru kepada murid, berikan contoh. Kemudian murid pun juga membacakan setoran Al-Quran kan pada gurunya. Itu ada penyampaikan. Maka yang disebut dengan ahlul ada, ya kan? Ahlul ada, yaitu mereka yang memang terjun langsung, sering mendikte, menyampaikan bacaan Al-Quranul Karim kepada santri-santrinya. Kemudian al-qiraah. Al-qiraah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", yang berarti bacaan Al-Qur'anul Karim mutlak bacaannya. Artinya bacaan Al-Qur'anul Karim saat kita tilawah adalah qiraah, ya, mutlak. Saat kita al-ada pun juga qiraah. Jadi al-qiraah itu kalimat tufidul umum, ya, menunjukkan arti umum. Bacaan Al-Quranul Karim dalam kondisi apapun, tidak harus urut. Saat dibaca di depan siapa? Guru, atau saat Al-Quran disampaikan pada murid, saat membaca sendiri, atau saat membaca saat membaca sendiri atau di tengah-tengah jamaah, maka itu adalah al-qiraah. Artinya semuanya itu menjadi indah bacaan Al-Quran apabila dibaca dengan bacaan tajwid, ya. Nah, sekarang masuk pada definisi tajwid itu sendiri yang menjadi hukum wajib. Apa arti tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Jadi tajwid itu adalah bacaan Al-Quranul Karim dengan memberikan hak-haknya huruf. I'ta'ul huruf, memberikan huruf-huruf haqqaha, haknya huruf. Apa yang dimaksud dengan haknya huruf itu apa? Disebutkan yang dimaksud dengan haknya huruf min kulli sifatin, dari setiap sifat-sifatnya huruf. Wa mustahaqqaha, dan mustahaknya huruf. Jelas nggih? Jadi haknya huruf dari definisi tajwid yang pertama itu adalah memberikan sifat-sifatnya huruf dan mustahaknya huruf. Apa arti sifat huruf dan mustahaknya huruf? Yang dimaksud dengan sifatnya huruf adalah sifat yang asli,
sifat yang lazimah, maksudnya ya, sifatnya yang lazimah, yaitu sifat yang melekat pada huruf, seperti sifat jahar, sifat hamaz, sifat syiddah, rikhwa, sifat tawassut atau bainiyah, ya, terus dan seterusnya. Itu adalah sifat yang lazimah. Sedangkan mustahak itu dari kata istahaqqa, untuk menunjukkan arti sifat yang aridah, ya. Apa? Sifatnya aridah. Sifat aridah itu apa? Sifat yang datang karena sebab. Sifat yang didatangkan pada huruf karena sebab. Atau sifat yang meninggalkan huruf karena sebab. Karena sebab itu arid. Seperti contoh sifat tafkhim. Dia didatangkan karena hurufnya itu berharokat fathah atau berharokat dhammah, seperti contohnya huruf ra. Dan dia ditinggalkan, tidak dibaca tafkhim huruf ra itu apabila harokat kasrah, itu namanya mustahak namanya. Contohnya ra, ru, dibaca tebal karena sebab, ya kan? Karena sebab. Padahal dia huruf ra itu adalah aslinya adalah huruf istifal, ya kan? Huruf istifal itu hakikatnya cenderung untuk membaca atau cenderung untuk dibaca tipis. Tapi ini bisa tebal. Nah, ada alasannya, ya. Nah, itu namanya mustahak, yang berarti antara sifat dan mustahak itu sama-sama sifatnya, ya, sifat huruf yang harus dipenuhi hak-haknya, baik yang lazimah atau yang aridah. Kemudian waraddu kulli wahidin di aslihi. Ini dasar dalil yang tadi sudah saya sampaikan, ketika huruf sukun itu ngapa harus kembali tadi, ya. Ini dasar dalil bahwa pemberian tajwid itu adalah definisi kedua, ada sebagai penyempurna, adalah mengembalikan setiap huruf pada asalnya. Yang dimaksud mengembalikan huruf pada asalnya adalah mengembalikan huruf pada makhrajnya. Mengembalikan huruf pada apa? Makhrajnya. Makanya ketika kita ingin membaca huruf apapun itu harus dikembalikan pada makhrajnya. Makhrajnya qaf, berarti kembalikan ke sana, khususnya huruf itu akan benar-benar nyata tampak makhrajnya di tempat tertentu apabila dalam kondisi sukun. Af jelas karena sukun. Ya, kan? Kembalikan. Baru harokat itu didatangkan hurufnya. Nanti huruf kalau didatangkan harokat maka menjadi bacaan yang jelas. Saya mau membaca huruf A. Makhrajnya A itu di mana? Berarti A, kan? A, I, U. Saya mau membaca huruf ba, kembalikan dulu huruf ba. Tadi ba, bi, bu. Maksudnya asalnya huruf itu diketahui karena sukun. Sebagaimana manusia itu asalnya adalah sukun mati kan, nggak bergerak gitu. Asalnya kita sukun mati. Nah, ini kembalikan di sana. Nek dikembalikan manusia itu asalnya mati, kembali baru sadar dia. Mulai dari ndak lagi. Nah, akhirnya menjadi sadar. Tapi kalau dia tidak mau mengembalikan asalnya, dari mana dia asalnya, akhirnya menjadi masalah. Itu waraddu kulli wahidin li aslihi. Kemudian wal lafzu, satu lafaz, ya, satu lafaz itu
terdiri dari beberapa hurufan, ya, yang di dalamnya terdapat hukum bacaan fi nadhirihi, lafadz satu dengan lafadz yang lainnya, hukum satu dengan hukum yang lainnya. Ketika terjadi keserupaan fi nadhirihi, ya, fi nadhiri, nadhir yang berarti adalah yang menyerupainya, itu kamitslihi, hukumnya harus diberikan bacaan yang sama. Seperti contoh, wal lafdhu, lafadz seperti yang di dalamnya ada hukum mat tabi'i, ya, atau di sana ada gunnah, maka kadar gunnah atau mat tabi'i yang kita berikan di satu tempat ini, ya, harus sama dengan hukum mat atau gunnah yang ada di tempat yang lain, di lafadz yang lain yang mempunyai hukum sama. Berarti apa? Cara memberikannya harus podo. Jangan sampai di sini panjang sekali, yang pertama panjang sekali, yang di kedua pendek. Contoh yang paling gampang adalah mad jaiz yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari tadi, bahwa mad jaiz ada wa huwa qasrun, ya, wa huwa qasrun. Dia juga ada bacaan apa? Qasrun, apa? Qasr. Ada dua bacaan. Nah, ketika kita membaca di mad jaiz yang pertama qasr, maka kamitsli yang kedua harus sama. Jangan sampai di sini qasr, kemudian yang kedua tawassut. Podo-podo mad jaiz padahal. Itu namanya kamitslihi. Nggih. Fi nadhirihi, dalam keserupaannya, hukumnya kamitslihi harus sama. Paham ya? Artinya harus dijaga tawazun. Tawazun itu apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Konsistennya itu harus dijaga. Gunnahnya pun juga sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama. Jangan sampai innal ladzina, ada dikurangi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ya, tidak seimbang kan? Padahal podo-podo gunnahnya. Ini bagian dari tajwid, ya, bagian dari tajwid yang tidak bisa dihilangkan. Kalau kita menghilangkan keseimbangan bacaan, berarti kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, berarti athim tadi itu dosa. Itu harus hati-hati untuk menyeimbangkan bacaan itu. Kemudian mukammilan atau mukammalan, saat memberikan hak-haknya huruf tersebut, mulai dari sifat, ya, mulai dari apa? Sifatnya huruf, mustahaknya huruf, kemudian apa lagi? Mengembalikan makhrajnya huruf, dan memberikan keseimbangan itu harus disempurnakan. Harus apa? Sempurna. Tapi catatannya, kesempurnaan yang kita berikan pada huruf-huruf tadi adalah min ghairi ma takallufi. Sempurna tapi tidak boleh dibuat-buat. Kakean, takalluf itu. Takalluf. Seperti contoh, Syekh saya menegur seorang yang setor itu ketika contoh tadi, ihdinas siratal, hadza takalluf ya akhi. Ini adalah takalluf. Ya, takalluf. Ada yang a'udzu billahi minasy, hadza takalluf ya, takalluf. Cukup gini kan? Takalluf berlebihan. Ada berlebihan ya, biasa aja. A'udzu billahi gitu ya. Takalluf. Jadi biasa, sedang, tanpa takalluf dikuatkan gitu.
bil lutfi, cara memberikan bacaan Al-Qur'anul Karim secara sempurna itu adalah bacanya bil lutfi, dengan lutuf apa lembut, bil lutfi. Fin nutqi, dalam pelafalan atau pengucapannya atau pelafalannya harus dengan lembut biasa. Jangan nyenggerak atau mentak atau pletot. Bila ta'assufi, tentunya tidak sampai ta'assuf. Ta'assuf itu kebalikannya takalluf. Kalau takalluf berlebihan, kalau ta'assuf lemot, pengurangan. Jadi ta'assuf itu artinya pengurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'assuf itu namanya. Artinya enggak serius ya. Sing lembut ojo kelembutan ya. Sing lembut tapi ojo kelembutan. Sing enak tapi ojo di enak. Ta'assuf itu namanya, kebalikan takalluf. Kemudian Imam Al-Jazari memberikan resep bagaimana cara untuk bisa memberikan huruf-huruf ya Al-Qur'anul Karim sesuai dengan jatah hak-haknya, mustahaknya, dan memberikan jatah makhraj secara sempurna. Apa caranya? Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada bainahu, antar dirinya, wa baina tarkihi, dan rahangnya. Tarkihi yang dimaksud adalah dari tarkun yang berarti meninggalkan ya. Yang dimaksud di sini tidak ada hubungan antara seseorang untuk mendapatkan atau meninggalkan. Ya, arti Al-Quran itu ada haknya tadi dah, antara dia bisa mendapatkan atau dia ditinggalkan, yang berarti gak jelas dia. Ya. Artinya tidak mungkin seseorang itu bisa memberikan hak-haknya Al-Qur'anul Karim secara sempurna baru illa riyadatul mri'in, kecuali di situ. Kecuali berlatihnya seseorang bifaqqihi, dengan rahangnya. Apa? Dengan mulutnya. A-I-U, A-I-U, harus menggerakkan mulut. Artinya apa? Ketika ngaji itu harus kamu gerakkan. Jangan sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah selesai ngaji, tidak ada usaha untuk menggerak-gerakkan rahang ini. Tapi cok kenemenan kuatin gak sebalik. Ada itu di divisi orang ngomong terus gini, karena nyantol sini nih nyantol. Oke. Oke. Takalluf berlebihan. Ya, terus berlatih berarti setelah ngaji terus berlatih, dibiasakan ya kan, dibiasakan terutama membaca huruf-huruf yang berharakat dan sukun, disempurnakan antara sifat-sifat huruf dan mustahaknya huruf. Begitu pula halnya dengan apa? Makhrajnya huruf itu diawali dalam kondisi apa? Sukun hurufnya itu. Ba, bi, bu, kan diteruskan kan? Makanya illa bifaqqihi, illa riyadatul mri'in bifaqqihi, harus dengan mulutnya. Wong pinter pingin fasih membaca Al-Qur'an tapi nggak mau riyadhah. Riyadhah itu ya otomatis yang dibuat riyadhah untuk berlatih ya rahangnya. Pingin
fasih bacaan Al-Qur'annya, tapi sing riyadhah malah matanya lera. Atau sing riyadhah tangannya, ya nggak bisa. Nek pingin dia tuh tangannya, pingin tangannya gede, sehat dan sebagainya. Tapi kalau pingin fasih, ya otomatis mulutnya ini yang harus digerak-gerakkan terus. A, I, U, bab, at, ok, oko, ek, kakiku, bak. Karena itu diantara yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan pentingnya kita riyadhah dengan fak ini adalah membaca Al-Quran dengan bersuara. Yang maksudnya, karena kalau kita ngaji tidak bersuara, otomatis tidak gerak kan? Iya. Makanya meskipun kita ngaji sendiri, itu pastikan dengan suara yang cukup. Suara yang cukup. Kalau lantang itu juga amat sangat baik, mempercepat kemampuan kita untuk menguasai bahasa Al-Quran dengan fasih insyaallah ta'ala. Ini terkait dengan bab tajwid ya. Jadi kesimpulannya, hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid itu apa tadi? Wajib dan tetap. Yang dimaksud tetap itu berlaku untuk siapapun ya. Meskipun anak kecil harus dibiasakan mendengarkan bacaan Al-Quran yang benar dari gurunya. Guru jangan sembrono karena muridku cilik-cilik, ada cilik-cilik wis kewarepe ngaji, tidak difasih-fasihkan ya. Tidak. Atau kira-kira muridnya wong tuwek-tuwek wis nggak usah difasih-fasih, no wis melok deh. Melok kan. Tidak, artinya meskipun kita tahu bahwa anak ini mustahil iso lah, mungkin karena pelat ya kan? Atau pelat, tetap kita harus memberikan contoh bacaan yang bertajwid yang benar ya. Sehingga dia nanti bisa membedakan, oh aku ini bacaanku ini berarti masih belum sempurna. Orang yang meskipun sepuh sehingga enggak beranggapan bahwa bacaannya itu benar, sehingga wis pelat ono yang fasih disalahno akhirnya. Enggak benar, saya benar Allah. Enggak benar itu, ya benar, yang benar semua aku ya kan. Makanya diberi contoh yang benar sehingga minimal itu enggak nyalahno wong sing bener ya kan. Kalau sekiranya dia nggak bisa, cuk sampai nyalahno wong sing bener. Oke, nah, itu masalahnya seperti itu. Kemudian konsekuensinya ketika membaca Al-Quranul Karim, cara mengambilnya itu harus dengan tajwid. Konsekuensinya apabila kita meninggalkannya, apa hukumnya? Athimun. Apa dosa? Apa alasannya? Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah dengan bacaan yang bertajwid langsung melalui malaikat Jibril. Dalilnya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kemudian dalil yang kedua, sampainya bacaan itu kepada Imam Al-Ghazali dan pada ulama-ulama qurra adalah seperti itu bacaannya ya. Artinya mereka itu, para ulama-ulama, guru-guru Al-Quran itu menjaga bacaan Al-Quranul Karim tidak sembarang bacaan ya, tapi mereka saat menyampaikan kepada murid-muridnya itu pun juga dengan tajwid. Itu alasannya kan. Nah, di samping ada keindahan sebagai tujuan bacaan Al-Quranul Karim dengan tajwid itu menjadi indah dan seterusnya, menjadi terhiasi, maka bacaan Al-Quranul Karim itu benar-benar menjadi bacaan yang berfungsi, bisa menambahkan keimanan ketika Al-Quran itu dibaca. Kemudian berarti definisi tajwid itu apa tadi? Yang pertama, memberikan hak-haknya huruf ya? Memberikan hak-haknya huruf. Hak huruf itu ada berapa? 2 tadi. Apa itu yang pertama? Sifat huruf dan mustahaknya huruf.
Apa sifat huruf itu? Yang dimaksud sifat huruf adalah sifat yang lazimah, yang tetap melekat pada huruf. Yaitu seperti sifat jahar, sifat hamz, sifat syiddah, sifat ikhwa, sifat tawassut, sifat isti'la, sifat istifal, sifat dan itu dan seterusnya. Ada berapa sifat lazimah itu? Ya, ada 18 ya. Kalau makharijul huruf ada berapa? 17, tapi kalau makhraj ditambah 1 kita hitung-hitungan gampang. Menjadi berapa? 18. Itu adalah yang lazimah, yang melekat pada huruf. Ya. Sedangkan sifat yang disebut dengan mustahak adalah sifat apa? Aridah, yaitu sifat yang datang pada huruf karena sebab. Seperti contoh apa? Sifat tafkhim yang datang karena sebab. Sebabnya apa? Isti'la, ya kan? Ya. Karena ada isti'la sifatnya. Sebagaimana sifat tarkik itu adalah mustahak. Mengapa didatangkan sifat tarkik pada huruf? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Istifal, ya kan? Dan seterusnya. Yang penting ada sebab. Kemudian selain daripada sifat al-huruf yang harus diberikan untuk memenuhi kriteria sebagai bacaan yang bertajwid, ya, maka yang kedua apa? Mengembalikan huruf pada aslinya. Apa yang dimaksud asli? Makhrajnya. Artinya kembalikan huruf itu pada makhrajnya. Artinya seperti contoh tadi, saya mau membaca huruf kha, khalidina, supaya tepat kembalikan pada asalnya itu khalidina, lidina, lidina, dina, yaumiddin, ya. Seperti itu. Harus dikembalikan supaya menjadi jelas. Karena kalau intilaknya huruf itu dari makhrajnya yang benar, intilak itu dia keluarnya huruf dari makhrajnya yang kita sadari keluarnya itu ada di tempat sesuai dengan keluarnya huruf, maka kita tidak akan mudah kecantol atau mudah salah dalam membaca Al-Quranul Karim, ya. Ini huruf kha berarti kha. Ini huruf qaf, menjadi qa, ya. Faqad faqad zalama nafsah, faqad gitu, ya. Faqad zalama nafsah. Bedakan kalau tipis, biasa kita tipiskan soalnya faqad zalama nafsah. Khalaqakum, jangan khalaqakum salah, khalaqakum dan seterusnya. Kemudian wajibnya memberikan hukum bacaan secara seimbang, itu wal lafdhu fi nadhiri kamitslihi, antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Seperti mad jaiz, kalau dibaca berapa? 2 harakat, maka bacaan mad jaiz berikutnya pun juga harus sama. Kalau gunnahnya, kadarnya itu normalnya adalah dengan 2 tekanan hidung, ya, karena makhraj gunnah itu keluar dari hidung dan ukurannya, kadarnya itu adalah dengan menekan hidung. Maka gunnah berikutnya pun juga harus tekanan 2 hidung itu. Itu kira-kira, nggak harus setiap ngaji ya dengan menjat. Itu kira-kira, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
Dan cepat-cepat innalladzina gitu. Kan boleh disebut dua harokat. Dua harokat tidak tepat karena harokat itu bunyinya a sebenarnya ya kan? Harokat itu kan harokat fathah atau harokat kasrah atau harokat dhamma. I menjadi i, menjadi u. Sudah. Kalau gunnah beda, kadarnya gunnah itu berbeda dengan dua harokat. Karena apa? Gunnah itu keluarnya dari pangkal hidung. Sehingga ukurannya itu harus dengan menekan hidung dua kali. Nah itu ya normalnya satu huruf gunnah, satunya huruf gunnah, satu hurufnya itu kan tawassut kan, an itu normalnya, nggak boleh baca tidak boleh, makanya nggak boleh dipercepat tadi. Sedangkan gunnah itu kan karena dobelnya huruf, dobelnya huruf itu nun bersama dengan nun. Makanya Imam Al-Jazari menyebutkan di sini wa adhhiril ghunnata idza tushaddadu. Apabila nun dan mim ditasdid ya, adhhiril ghunnah. Adhhiril ghunnah artinya jelaskan gunnahnya. Berarti gunnahnya dijelaskan, artinya dari masing-masing huruf itu diberikan hak gunnah. Makanya itu disebut dengan sifat tawassut itu. Inna doublenya seperti itu. Sehingga belum tepat kalau dikaitkan kadar lamanya gunnah dengan kadar lamanya harokat, tidak tepat. Ya. Beda, nggak boleh dua harokat. Gunnah itu dua harokat, nggak bisa. Barangkali pengertian harokat di situ bukan harokat fathah kasroh, tapi harokat secara makna, gerakan. Jadi gerakan apa? Saya pernah baca ya bahwa antara standar akmalul gunnah dengan gunnah kamil itu 3 harokat. Ini mohon dikoreksi kembali. 3 harokat. Iya, 3 harokat. Berarti itu kadar kan? Bisa. Harokat di situ bukan harokat dalam bentuk fathah kasrah dhamma. Enggak, jadi penggunaan harokat itu kan biasanya 2 harokat itu biasanya kan untuk mat kan? Enggak, 2 harokat itu yang dimaksud definisi itu ya untuk mat. Mat kan dari alif kan? Kalau fathah kan alif. Enggak, berarti 2 kali harokat fathah itu. A ditambah A sama dengan A. Harokat I, harokat kasrah, I dan I sama dengan I. Itu penggunaan istilah kadar, muqaddar. Dengan kadarnya 3 harokat disamakan dengan harokat fathah atau harokat mat itu boleh. Boleh-boleh saja. Tapi kalau disamakan harokatnya lamanya itu tidak benar. Dan tidak ada harokat gerakan itu dalam bahasa, dalam bacaan itu nggak ada harokat gerakan itu. Barangkali tukannya, nah itu kan harokat gerakan dalam rangka menstandarkan supaya bebas. Ya, Bebas. Artinya bebas itu kan namanya kadar. Kadar itu bebas mau menggunakan jari, ya kan, mau menggunakan tok-tok atau menggunakan ayunan dan bebas. Oke. Tapi biasanya penggunaan harokat di Al-Quran itu tajwid dan seterusnya itu cenderung ke mat, cenderung apa? Ke mat, tidak gerakan. Moga sambil ngopi juga anggap. Oke. Santai sambil ngopi. Yang paling tepat tadi adalah dengan 2 nun adhhiril gunnah. 2 nun berarti 2 pencetan. Makanya orang Arab itu hidungnya manjung-manjung karena sering dipenjati. Oke, jangan pingin seperti orang Arab, terus gunakan. Buat surat An-Nas 10 gitu. Terus kasar ya.
Lu sampai guru taksir, Pak. Anak-anak ini lagi bodoh ya. Kalau sambil ngopi sambil Terus cara penyampaiannya harus mukammal atau mukambil, harus sempurna tadi. Kata-kata definisi dari sempurna itu tidak takalluf dan tidak ta'assuf. Takalluf itu berlebihan, kalau ta'assuf pengurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi terkait dengan bahasan tajwid. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Katanya rencana tahun depan gitu. Nah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Bun. Ada buat kita buat tanya jawab. Santai. santai sambil ngopi.